bahwa rakyat di Republik Indonesia telah menyaksikan bersama ada suatu kejanggalan pada proses pengadilan negeri PN Jakarta Pusat yang diduga ada indikasi pemberangusan hak asasi masyarakat, pembangkangan konstitusi, unsur politis dan penyesatan logika pikir hukum yang diperlihatkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Apa itu? Ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baru-baru ini masih hangat untuk diperbincangkan. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat diduga telah secara serampangan dan ugal-ugalan dalam menganulir mandat konstitusi. Tepatnya pada pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 berkaitan dengan masa waktu pemilihan umum. Betapa tidak, melalui putusan nomor 750/PDT-G/2022 PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim mengatakan bahwa tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah berjalan harus dihentikan dan diulang dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Putusan ini menurut saya bukan lagi disinyalir keliru substansinya, namun diduga amat kental dengan nuansa politis. Bahwa adanya adagium hukum yang menyebutkan res justitiata pro veritate habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, tentu saja menurut saya sangat sulit untuk diimplementasikan dalam putusan ini. Karena ekstrimnya, hasil akhir persidangan ini justru telah merobek rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan hukum di negara Republik Indonesia. Maka dari itu tidak ada salahnya saya berkomentar sebagai lembaga sosial public control terhadap hukum dan pembangunan di negara Republik Indonesia. Saya sebagai Ketua Lembaga Monitoring Pembangunan dan Pemantau Korupsi tentunya juga berhak bersuara dan akan memberikan sejumlah catatan, baik dari aspek hukum maupun analisa politik terkait dari putusan tersebut. Pertama, bahwa sekarang ini saat-saat mendekati tahun politik yang sangat rentan menimbulkan kerawanan dan ketentraman. Namun justru secara terang benderang Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menurut saya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perdata yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima. Sebabnya begini, secara yurisdiksi hukum yang paling tepat memproses tuntutan Partai Prima adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jadi argumentasi ini menurut saya bukan tanpa dasar. Karena jika dirunut bahwa dalam persidangan Partai Prima yaitu mempersoalkan 2 produk hukum KPU RI, yaitu pada berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, yang dijadikan calon peserta pemilu tersebut gagal melewati tahapan verifikasi administrasi. Jadi, dari konteks tersebut itu, maka berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu, yaitu konteks permasalahan hukum Partai Prima masuk pada kategori sengketa proses pemilu. Oleh karenanya, merujuk pada pasal 468 dan pasal 470 Undang-Undang Pemilu, yurisdiksi hukum bukan PN atau Pengadilan Negeri, melainkan Bawaslu dan PT-UN. Kemudian ditambah lagi rentang waktu Oktober sampai Desember tahun 2022. Partai Prima diketahui sempat mengajukan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, lalu PT-UN dan keduanya ditolak.
Atas dasar itu, bila berpijak pada keterbatasan ruang upaya hukum yang disebut dalam Undang-Undang Pemilu, maka seharusnya putusan terakhir pada PT UN dianggap final dan mengikat. Karena berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Prima ditambah objek gugatan sama tentu menggambarkan bahwa mereka menafsirkan permasalahan ini sebagai sengketa proses pemilu. Maka dari itu menurut saya tidak menjadi masuk akal jika diteruskan kepada lembaga yang tidak diberikan kewenangan untuk menyidangkan, yaitu Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Di sini penting untuk diingat dan digarisbawahi untuk dijadikan landasan aturan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 atau Perma 2/2019 telah menyusun pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Aturan di dalam pasal 2 ayat 1 Perma tahun 2019 semestinya sudah menggugurkan segala argumentasi Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan Partai Prima tersebut. Jika dicermati putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat, terlihat jenis gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan pihak tergugat adalah KPU RI. Oleh karena itu, merujuk pada aturan internal MA atau Mahkamah Agung, pihak yang paling tepat untuk mengakomodir tuntutan Partai Prima ialah PT UN. Kedua, merujuk pada poin 5 putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat, tergambar jelas adanya perintah dari Majelis Hakim untuk menunda proses pemilu tahun 2024. Hal ini menurut saya juga tidak berdasar hukum, karena berdasarkan pasal 431 dan pasal 432 Undang-Undang Pemilu yang dikenal dan didefinisikan secara rinci hanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, bukan penundaan. Dan ingat, itu pun hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam. Pemilu susulan maupun penundaan juga hanya dapat dilakukan di daerah bersangkutan, bukan secara nasional. Ditambah bahwa pihak yang paling berkompeten terkait apa yang saya sebutkan tadi, penetapan penundaan dalam konteks menjalankan pemilu lanjutan dan pemilu susulan adalah penyelenggara pemilu, yaitu KPU, bukan Pengadilan Negeri. Ketiga, bahwa menurut saya putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat sama sekali tidak memenuhi nilai-nilai yang mestinya tercantum dalam produk hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Misalnya untuk keadilan, jelas putusan tersebut telah mengorbankan semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta partai politik lain, dan masyarakat. Sedangkan dilihat dari nilai kepastian, Majelis Hakim justru mengaburkan ketentuan yang seharusnya sudah jelas di dalam konstitusi berkaitan dengan masa waktu pemilu. Lalu yang terakhir, aspek kemanfaatan. Menurut saya tidak ada manfaat positif untuk menghentikan seluruh tahapan dan menundanya hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari. Keempat, bahwa menurut saya keputusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat berindikasi berupaya mengingkari keinginan masyarakat untuk melaksanakan pemilu pada Februari tahun 2024 mendatang. Bahwa seluruh masyarakat di Republik Indonesia menginginkan peraturan yang ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus sesuai undang-undang. Secara prinsip, mayoritas masyarakat di Indonesia menginginkan pemilu tepat waktu tahun 2024. Artinya, mayoritas masyarakat berkehendak gelaran pesta demokrasi tetap berlangsung sebagaimana mestinya, dan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat diduga berusaha mengaburkan harapan tersebut. Kelima, bahwa putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat disinyalir kuat turut menjadi rangkaian agenda politik sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan pemilu.
sebagaimana isu yang berkembang. Dugaan rencana penundaan pemilu itu bergulir bukan hanya saat ini saja, melainkan telah digaungkan sejak lama. Jadi konteks putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat itu seolah ada hembusan kekuasaan yang berupaya merenggut hak masyarakat dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Namun, terlepas dari putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat tersebut, saya dari Lembaga Sosial Public Control, Lembaga Monitoring Pembangunan dan Pemantau Korupsi, memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mendukung upaya KPU RI untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan janggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semoga berhasil. Terima kasih, dengan saya Karl Turo. See you again.